Oh ya, jangan lupa subscribe. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Santoso, NIM 0501192078. Saya dari kelas EKI 6E. Di sini saya akan menjelaskan tentang circular flow diagram, di mana tujuan saya menjelaskan adalah untuk pemenuhan mata kuliah ekonomi pertanian. Dan langsung saja kita mulai tanpa memperpanjang kalam. Inilah dia penjelasan dari saya. Circular flow diagram atau yang dalam bahasa Indonesia disebut diagram arus lingkar ekonomi yang dikemukakan oleh Francois Quesnay dalam bukunya yang berjudul Tableau Economique, membahas tentang the circular flow of economic activity. Circular flow diagram artinya itu arus lingkaran kegiatan ekonomi yang meliputi arus barang dan arus uang. Pembahasan model-model ekonomi menjelaskan proses hubungan para pelaku ekonomi yang terdiri dari perusahaan, pasar, rumah tangga, dan faktor-faktor produksi. Untuk ekonomi mikro, pendekatan dua sektor ini dapat digambarkan melalui diagram circular flow seperti ini. Penjelasan skema circular flow diagram pada sektor 1 dimulai dari alur yang pertama, di mana hasil produksi produsen, pabrik, perusahaan berupa barang dan jasa didistribusikan ke pasar sebagai tempat transaksi untuk menjual hasil produksinya kepada rumah tangga. Rumah tangga sebagai pelaku atau pemilik faktor produksi memiliki sumber daya berupa tenaga kerja, tanah yang dibutuhkan untuk produsen. Sektor kedua tetap juga dimulai dari produsen, sama halnya seperti alur pertama yang membedakan produsen sebagai pembeli tanah, konsumen, dan dari pemakai jasa dan tenaga kerja yang berasal dari rumah tangga harus memberikan sejumlah uang kepada rumah tangga. Artinya perusahaan akan memberikan balas jasa berupa biaya kepada faktor produksi berupa dana pembelian, upah atau gaji, atau pemberian investasi, karena perusahaan telah menggunakan faktor-faktor produksi dari sekitar tempat perusahaan memproduksi barang atau jasa. Kemudian uang yang diperoleh dari rumah tangga dari hasil penjualan tanah atau upah karena bekerja akan digunakan kembali untuk melakukan transaksi ke pasar dalam bentuk upaya memenuhi kebutuhan ataupun keinginan diri sendiri dan keluarga. Kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan yang dilakukan setiap hari mengakibatkan berkurangnya inventory yang ada di pasar dan akan melakukan permintaan barang atau jasa kembali ke perusahaan, dan di saat itulah produsen kembali memproduksi barang atau jasa, dimulai kembali dari alur yang pertama. Dari diagram tersebut nampak bahwa para pelaku ekonomi ternyata memiliki keterkaitan dengan pelaku ekonomi yang lain. Rumah tangga, konsumen sebagai penyedia faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen, dan sekaligus sebagai penyedia barang atau jasa yang dibutuhkan rumah tangga konsumen. Skema CFD warna ini menunjukkan salah satu pembahasan ruang lingkup ekonomi mikro secara umum. Oke. Itu tadi penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami bersama-sama. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa subscribe. Mantap.